mantap kan? Ini baru mantap, bisa buat berenang gratis lagi airnya. Ngantri di luar. Buat main-main, tidak bisa dipenjara di dalam tanah. Gue bilang juga apa? Nih, oke tuh. DKI mengirimkan alat-alat mulai dari truk damkar sampai pompa mobile ke lokasi-lokasi yang cekung sebelum hujan. Jadi kalau teman-teman lihat, mendung, alat-alat itu sudah berada di lokasi-lokasi yang terduga akan mengalami genangan sampai banjir. Mengapa? Karena memang tempat-tempat yang cekungan seperti inilah yang paling potensi. Maka sekarang target yang paling utama yang harus dilakukan oleh Pak Anies dengan sisa waktu yang tersedia ini harus segera melakukan eksekusi terhadap sodetan Kali Ciliwung. Apa yang dilakukan? Sampai hari ini belum ada action apa-apa. Kaitan dengan 13 aliran sungai kan Pak Anies belum nyentuh. Selama kepemimpinan Pak Anies 2 tahun lebih ini memang belum menyentuh 13 aliran sungai yang notabene itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kasus yang kemarin ya, dari Minggu sampai dengan Rabu ya, yang saat ini beberapa wilayah masih tergenang banjir, sudah pasti statusnya adalah hujan lokal. Dan banjirnya adalah pasti banjir lokal ya, tidak ada hubungannya dengan banjir kiriman misalnya. Dengan demikian bisa dipastikan itu semua karena faktor buruknya sistem drainase. Ya jujur saja saya bingung antara mau sedih atau mau bahagia. Sebab kalau melihat tingkah laku Gubernur DKI Jakarta saat ini, sepertinya kok makin lama ini makin lucu ya. Bahkan kalau menurut saya ini jauh lebih lucu ketimbang badut pesta ulang tahun. Lah gimana tidak lucu coba? Sudah tahu musim hujan ini mau tiba, dia ini bukannya sibuk mau menormalisasi sungai dan membangun tanggul, tapi dia ini malah menyuruh warganya untuk mendownload aplikasi buku panduan siaga banjir. 1,35 ton sampah tekstil dan plastik ditemukan di Sungai Ciliwung. Aksi bersih sampah Sungai Ciliwung yang ditengarai oleh World Clean Up Day Indonesia bersama Manta Pukop menemukan sebanyak 1,35 ton sampah di area Sungai Ciliwung. Sampah tersebut didominasi sampah plastik sekali pakai dan sampah tekstil. Satu masalah sampah kian mengkhawatirkan, di Jakarta bisa 7.500 ton sehari. Menurut Junero Sano, masalah sampah di Indonesia kian mengkhawatirkan, terutama sampah di ibu kota Jakarta yang bisa mencapai 7.500 ton per hari. Selain berbahaya bagi Indonesia, selain berbahaya bagi manusia, masalah sampah juga mengancam keberlanjutan ekosistem hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. 2. Aksi bersih sampah diharapkan memantik kesadaran masyarakat. Leader World Clean Up Day Indonesia, Andi Bahari berharap aksi ini bisa memantik kesadaran masyarakat tentang dampak sampah yang dihasilkan. Aksi bersih Sungai Ciliwung sebelumnya turut digaungkan Jeremy Owen, konten kreator Adri Matapukop. Aksi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang persoalan sampah yang tidak hanya terbatas pada perilaku buruk membuang sampah sembarangan. 3. Data KLHK, 35% sampah tak terkelola dengan baik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya 23 juta ton timbulan sampah belum dikelola pemerintah di daerah di 514 kabupaten atau kota. Setidaknya 23 juta ton timbulan sampah belum dikelola pemerintah daerah di 514 kabupaten atau kota. Artinya sekitar 35% dari total timbulan sampah di Indonesia masih tidak terkelola dengan baik. Data ini menunjukkan potensi besar sampah dalam mencemari lingkungan termasuk sungai dan lautan. Tim SAR perluas pencarian anak panti asuhan yang hilang diduga tenggelam di Kali Ciliwung. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan proses pencarian satu anak berinisial BP 8 tahun yang hilang karena tenggelam di Kali Ciliwung. Peristiwa itu tepatnya terjadi di Jalan Harapan, Kelurahan Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan Minggu. Jarak proses pencarian korban BP diperkirakan mencapai lebih dari 21 km dari yang sebelumnya hanya 5 km dari titik awal korban dikabarkan tenggelam. Aprianto mengatakan proses pencarian BP pada hari ketiga masih melibatkan 150 personil SAR gabungan. Sebelumnya, satu anak berinisial SR 11 tahun atau kakak kandung BP telah ditemukan oleh warga di aliran Kali Ciliwung. Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga bernama Nia yang pada Selasa pagi sedang menjemur pakaian. Kapolsek Jagakarsa Kompol Multazam
Lisandra sebelumnya menjelaskan insiden tersebut terjadi pada Minggu sekitar pukul 17.15 WIB. Dua anak itu merupakan kakak dan adik yang selama ini diasuh oleh Panti Khadijah Al-Kubra. Panti itu berlokasi tak jauh dari tempat kejadian. Sebelum dikabarkan hilang, SR dan BP sempat mandi di tepi Kali Ciliwung bersama teman-temannya. Ia mengatakan kedua korban tersebut pergi ke Kali Ciliwung itu tanpa seizin pengasuh panti. Saat sedang mandi di tepi Kali Ciliwung tepat di Jalan Lenteng Agung, SR dan BP diduga hanyut. Keduanya sempat ditolong oleh temannya, RT, tapi justru ikut hanyut. RT terbawa arus sejauh 30 meter dan selamat karena tubuhnya tersangkut rumpun pohon bambu di tepi Kali Ciliwung. Kali Ciliwung meluap, sejumlah kelurahan di Jakarta terendam genangan air. Sejumlah kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akibat luapan dari Kali Ciliwung pada Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta M. Insaf menjelaskan ada 6 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang terdampak. Insaf mengatakan kondisi genangan yang di kelurahan yang terdampak saat ini sudah ditangani oleh petugas gabungan. Adapun Insaf merinci beberapa kelurahan yang terdampak banjir adalah sebagai berikut. Jumlah 6 RT ketinggian 40 sampai dengan 100 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Bidara Cina, jumlah 2 RT ketinggian 50 cm. Penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Kampung Melayu, jumlah dari 26 RT menjadi 18 RT, ketinggian 40 sampai dengan 125 cm, penyebab luapan Kali Ciliwung. Jumlah 2 RT, ketinggian 40 cm, penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Rawajati, jumlah 3 RT, ketinggian 50 cm, penyebab luapan Kali Ciliwung. Kelurahan Kebon Baru, jumlah 4 RT ketinggian 60 cm, penyebab luapan Kali Ciliwung.